Oke. Nah, oke. Jadi sekarang jaringan komputer tuh heboh-hebohnya, yang belum paham tentang jaringan komputer pun juga udah menggunakan jaringan komputer pada saat sekarang ini teknologinya. Ya, jadi dari ibu-ibu rumah tangga sampai semuanya kita sudah menggunakan teknologi yang berbasisnya dengan jaringan komputer. Tapi apa sih sebenarnya jaringan komputer itu dulu? Nah, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ini kurikulum vitae saya dulu, ya. Tempat tinggal saya juga, saya juga mengikuti organisasi di FJ Sumatera Utara. Mungkin nanti akan ada event, boleh nanti kita sharing event yang akan kita laksanakan nantinya. Oke. Jadi perkenalan terlebih dahulu tentang jaringan komputer itu yang saat ini sudah terjadi secara luas, ya, yaitu merupakan sebuah hubungan antara dua buah komputer atau lebih, bisa menggunakan kabel atau tanpa menggunakan kabel. Jadi bisa menggunakan seperti saat ini kan kita tanpa menggunakan kabel atau disebut dengan wireless, ya. Kita bisa juga menggunakan perangkat dan lain sebagainya. Bahkan sampai saat ini pun kita sudah menggunakan data yang bisa dihubungkan lebih daripada satu perangkat, ya, seperti sekarang yang kita contohkan ini. Nah, jadi ada tujuannya. Ini dasar tentang jaringan komputer terlebih dahulu, karena pembahasan kita akan dilanjut ke slide-nya. Jadi tujuannya untuk membawa informasi secara tepat. Nah, seperti saat ini sekarang kita udah gunakan, ya, seperti saat kita udah gunakan tanpa ada kesalahan dari sistem pengiriman, atau disebut dengan transmitter. Pengirim disebut dengan transmitter. Sementara penerima itu disebut dengan receiver. Jadi melalui media komunikasi. Jadi ada beberapa hal yang masih dirasa menjadi kendala, ya. Yang pertama masih, ya pasti untuk perangkat komunikasi itu mahal. Memang iya, mahal. Bahkan sampai saat ini pun masih terasa mahal, gitu. Lalu jalur transmisi yang tidak benar-benar bebas dari noise, ya ada namanya pembuangan data, jadi komunikasi juga tidak lancar sama sekali, ya. Itu adalah tujuan dari komputer. Jadi teknologi jaringan di masa pandemik ini, ya dulu kita umpamakan masih komunikasi secara tradisional, yang masih tatap muka, ya, masih tatap muka, terus juga menggunakan teknologi yang berbasisnya dengan tanda tangan yang harus datang buat bisa tanda tangan. Nah, sekarang kita menggunakan teknologi yang cukup ringkas atau daring, walaupun dengan jarak masih kita komunikasikan. Bahkan untuk tanda tangan sekalipun kita udah bisa online, ya. Jadi teknologi daring ini sekarang ini sangat membantu semua orang berkomunikasi. Yang tadinya nggak paham tentang teknologi komunikasi, orang malas menggunakan teknologi, sekarang orang-orang tua itu malas pekerjaan, belajar, dan bisa didukung oleh teknologi daring, ya. Bahkan bukan satu lagi, semuanya untuk bisnis pun sekarang udah menggunakan sarana e-commerce. Ya memang dari dulu dari awal tahun 2015-an udah e-commerce sudah menjamur sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali, mulai dari perdagangan, bahkan sekarang ini udah menggunakan teknologi yang daring, yang online, bisa diakses dimanapun. Nah, oke. Jadi ada beberapa sih yang dapat membantu dalam hal komunikasi secara daring ini, ya. Seperti yang kita gunakan sekarang, lalu ada Google Meet dan YouMeet. Jadi kalau Zoom ini dia digunakan untuk seperti saat ini. Lalu ada Google Meet yang kemarin premium, sekarang Google sudah menggratiskan, gitu. Google sudah menggratiskan aplikasi penggunaan Google Meet. Jadi tidak perlu menggunakan fasilitas Google yang premium. Lalu ada YouMeet. YouMeet ini fasilitas sama Google Meet, tapi meniru seperti Zoom. Nanti boleh
kita coba kalau misalnya mau nanti Zoom-Meet itu. Tapi juga ada tempat penyimpanan. Kita juga butuh media penyimpanan di dalam menyampaikan suatu ya seperti Google Drive yang pada saat kita menggunakannya ya cukup untuk menyimpan data atau bisa kita menyewa ya penyewaan cloud seperti Dropbox, Wakalet dan lain sebagainya. Wakalet juga sebagai tempanan data sama seperti Dropbox dan Google Drive. Tapi banyak yang belum menggunakan ya. Tadi rasa juga lagi untuk video bisa kita juga menggunakan WebEx. Ya, WebEx ini juga dari Cisco. Yang kalau nggak salah dia memberikan akses free selama 1 bulan. Akses free selama 1 bulan untuk penggunaan si WebEx. Ya. Oke, jadi inilah pergeseran media yang sampai saat sekarang ini sudah terjadi. Ya. Sudah terjadi. Jadi udah benar-benar terjadi. Yang dulunya kita masih menggunakan file data yang banyak besar-besar gitu ya. Kalau pejabatnya nggak ada, maka tumpukan di file ini akan banyak. Lalu ada lemari-lemari berkas yang wah besar, yang lupa nanti kita nomor berapa gitu ya. Kalau sekarang kan tidak perlu. Berkembang teknologi, ya pergeseran media ini berkembang menjadi penggunaan si hard disk. Ya, data di hard disk secara offline ya. Compact disk dan flash disk yang tentunya sampai saat ini masih kita gunakan. Tapi lebih ke depannya penggunaan data ya bentuknya seperti ini. Penggunaan Google Drive ya, online ya. Jadi penyimpanan medianya menggunakan basisnya adalah cloud. Ini tadi pergeseran medianya kelihatan yang masih berkas-berkas yang bertumpukan. Lalu untuk offline-nya kita udah bisa bangun menggunakan si hard disk dan seterusnya. Dan sekarang kita sudah mau nggak mau kita menggunakan teknologi yang teknologi 4.0 ya yang kita gunakan sekarang. Nah, jadi cloud computing itu berbagai macam resource, ya, berbagai macam resource. Jadi ada kombinasi antara all flashes, outsource processing, online storage, platform, online office, dan bahkan kita bisa men-share kalender, mengingatkan kalender kapan akan diaktifkan. Itu bisa digunakan pada saat sekarang ini. Jadi sekarang ini lebih ke teknologi jaringan yang memadai. Ya, tinggal butuh koneksi internet yang stabil. Karena di dalam jaringan komputer, tidak menggunakan aplikasi cloud ini semuanya, maka dibutuhkan suatu koneksi internet yang cukup stabil. Ketika tidak stabil, maka koneksi internet tidak bisa menampilkan hal-hal yang berkembang pada saat ini. Jadi ya media komputer dan selanjutnya ya ini media komputer seperti ini ya. Jadi penggunaan cloud selanjutnya. Berarti secara otomatis akan terjadi sebuah kendala. Ada kelebihan, ada keuntungan penggunaan teknologi cloud ini dan juga ada kendalanya, itu pasti. Pasti akan ada kendala di selanjutnya. Oke, keuntungan yang pertama saat ini adalah murah, ya, murah. Lalu ramah lingkungan, ya. Jadi nggak perlu kita sewa atau beli suatu perangkat atau komputer untuk penggunaan yang besar, karena komputer itu merupakan investasi yang cukup besar sehingga sulit. Apalagi kalau misalnya kampusnya masih kecil gitu ya, atau kampus kecil atau kantor yang masih kecil, kalau untuk menyimpan data, mempersiapkan perangkat itu mungkin
akan terkendala dengan biaya yang cukup mahal. Sehingga solusi yang diberikan adalah sewa saja cloud karena lebih murah. Dan bahkan perlu mempersiapkan perangkat. Kita hanya menyewa cloud-nya saja. Lalu ramah lingkungan. Ada komputer di rumah, maka otomatis penghematan energi terjadi. Ya. Jadi sangat lebih menghemat. Tapi ada juga kekurangan daripada cloud ini. Pertama itu service levelnya. Ya, seperti kita gunakan, mungkin service level yang kita gunakan untuk di Zoom ini kita nggak bisa lama-lama mungkin. Dan terbatas. Ya. Terbatas. Kalau misalnya service level yang free seperti ini mungkin untuk di Zoom cuma 100 user ya maksimal. Dan waktunya hanya sampai dengan 1 jam kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu juga saat ini kayaknya lebih daripada 1 jam. Bisa digunakan lebih daripada 1 jam. Lalu juga untuk Zoom boleh di sekolah itu bisa menggunakan lebih daripada 1 jam dan lebih daripada 100 orang, tapi harus menggunakan email daripada sekolah tersebut. Lalu orang masih terkendala nih privasi. Kendala yang kedua adalah privasi. Masih ingat kasus yang Zoom terbuka, terhack lah kita bilang, ya terhack. Jadi terhack itu maka aktivitas yang ada di dalam Zoom tersebut diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu compliance, lalu ada ownership dan data mobility yang sulit dikendalakan. Oke, mungkin sedikit dari saya karena mungkin lebih enak, saya lebih suka kalau ada sesi tanya jawab Bu Mardiana. Oke, mungkin baik. Untuk materi saya masih segini. Jadi baik. Kalau ada menekan tentang cloud dan jaringan komputer ini mungkin bisa lebih teknis ya. Kita bisa lebih teknis untuk tanya jawab seperti itu. Oke. Kembali ke Bu Mardiana. Baik, Bapak Tengku Dian, terima kasih atas penjelasannya tentang materi jaringan, di mana jaringan ini untuk pemanfaatan administrasi juga, kita bisa kelola data kita ya. Nah, untuk sesi yang tanya jawab, Bapak Ibu boleh dipersilakan apa aja pertanyaannya, nanti akan dijawab sama ketiga narasumber kita. Yang ingin bertanya, silakan. Jika ada yang kurang dimengerti. Saya silakan ke Pak Idul dulu ya. Boleh bertanya, Bu? Ada di Idul ya? Ya. Itu ada yang ngomong, ya, Bu. Mau tanya untuk pembicara yang pertama tadi. Dengan Pak Sigit atau Bu Mardiana? Minta maaf, Bu, Pak Sigit. Pak Sigit. Dengan Pak Sigit. Ya, silakan. Untuk desain sertifikat misalnya, ataupun kita desain sesuatu di itu kan pakai aplikasi yang berbayar ya, Pak? Aplikasi yang berbayar. Nah, bagaimana kita bisa mendesain, apakah hanya aplikasi tadi yang Bapak gunakan, terus bagaimana kita mendapatkan aplikasi itu? Kalau saya lihat itu berbayar semua, Pak. Baik. Bisa langsung saya jawab, Bu Mardiana. Oh, bisa, Pak. Silakan, Pak. Baik, untuk Pak Izul, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, terkait aplikasi ya. Aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk mendesain. Sebenarnya semua aplikasi, termasuk Microsoft Word, kemudian Photoshop, CorelDRAW itu sendiri, dan PowerPoint itu itu semua bisa digunakan untuk mendesain, Pak Izul. Hanya masing-masing aplikasi itu mempunyai spesifikasi yang beda.
misalkan Microsoft Word, karena didesain bukan untuk mendesain atau mendesain grafis, itu ya agak kesusahan kita menggunakannya, Pak. PowerPoint karena disediakan untuk presentasi, kita gunakan untuk mendesain juga agak kesusahan, walaupun bisa. Jadi setiap aplikasi mempunyai spesifikasi, kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Nah, pada umumnya orang desain grafis itu yang digunakan ya salah satunya adalah CorelDRAW atau Photoshop gitu. Microsoft Word tidak bisa, Pak, masih bisa digunakan, tapi nanti hasilnya kurang maksimal gitu. Karena di situ kita akan kesusahan mengelola gambar, kemudian menambahkan gambar, kemudian teksnya itu kesannya kaku, tidak seelastis yang memang kita bekerja di aplikasi yang untuk desain gitu. Itu yang biasanya saya praktikkan, Pak. Jadi kalau saya coba untuk di Microsoft Word misalkan untuk desain apapun, itu antara ide dengan aplikasi itu tidak sinkron gitu. Saya pengennya tulisannya di sini misalkan. Ternyata Microsoft tidak menyediakan itu, sehingga saya kesusahan untuk mengaturnya gitu. Beda dengan aplikasi yang memang disediakan untuk desain. Jadi antara ide pengennya apa, kemudian kita aplikasikan itu sangat sinkron sekali gitu. Nah, terkait dengan prabayar atau tidak, memang semua prabayar, Pak, termasuk Microsoft Word, Microsoft itu juga prabayar, itu berbayar sebenarnya, Pak. Hanya memang kita biasanya mungkin Pak Tengku lebih paham tentang berbayar atau tidaknya ini gitu. Semuanya berbayar. Itu Pak Izul. Iya, terima kasih Pak Sigit. Baik. Oke, mungkin sudah pada paham ya. Kalaupun kurang paham, nanti kita bisa lihat di YouTube ya. Mungkin ada teman-teman di sini, Bu, yang biasanya mendesainnya menggunakan aplikasi apa, Bu? Di teman-teman yang ada di sini. Iya, Bapak Ibu biasanya pakai apa? Photoshop, Pak. Photoshop. CS5. Kalau Photoshop mau seriesnya CS1, 2, 3, 4, 5, 6, kayaknya itu nggak ada masalah. Hampir mirip dia toolsnya. Kalau menurut saya pribadi ya. Yang kalau Photoshop sama CorelDRAW pun hampir mirip juga, hanya beda tempat-tempatnya aja. Hanya saja kalau CorelDRAW itu lebih konsen dia ke vektor. Gambar-gambar vektor kayak yang dirancang Pak Sigit tadi. Nah, kalau di Photoshop, merancang yang kayak tadi itu dia bisa pecah gambarnya kalau dicetak, di zoom, misalnya untuk banner besar gitu kan. Nah, itu bisa pecah. Sementara kalau di CorelDRAW, hasilnya lebih bagus dibandingkan Photoshop kalau untuk vektor. Tapi kalau untuk ngedit foto, itu lebih direkomendasikan Photoshop. Bukankah begitu, Pak Sigit dan Pak Dian? Betul, Bu. Iya. Ada tambahan, Pak Sigit? Baik, Bu Mardiana. Iya, Pak. Tadi sudah saya melihat penjelasan dari Pak Tengku juga, itu sangat bagus sekali materinya. Dan untuk teman-teman, kalau ingin melihat tutorial yang saya buat tadi, kalau kurang jelas, itu bisa dilihat di akun YouTube saya ya. Ya, lebih memperkenalkan Pak Sigit ini adalah seorang pendiri Bening Publishing ya Pak ya? Betul, Bu. Dan jago desain juga. Kemudian, jadi Pak Tengku Dian ini lebih dominannya jago di jaringan dia. Selain jago di jaringan, dia juga jago dalam mengelola jurnal. Kepala LPPM ya Pak ya? Di Universitas Harapan. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau tambahan? Masih puasa, jadi masih lemes. Masih lemes ya. belum buka puasa kan? Iya. Kalau di Medan lebih lama lagi kayaknya, Bu. Jam berapa? Ya, lama. Yang di Jawa bentar lagi nih. Ya, mengenai Melmatch tadi, sebenarnya itu sangat membantu sekali, dan mungkin saya sedikit menjelaskan di CorelDRAW juga bisa, Bu. Kalau di CorelDRAW namanya print match gitu. Print match, iya.
ya nanti kapan-kapan bisa kita praktikkan, sama kerjanya sama gitu. Iya. Ini tuh Bu Mardiana. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau dibahas, saya kembalikan ke moderator. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Pas? Ya, kalau pas, kita kembalikan ke moderator, Ibu Dewi Anggraini. Kita persilakan, Bu Dewi. Ya, saya Dewi Anggraini. Saya mewakili teman-teman sekalian ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Mardiana, Bapak Tengku Muhammad Diansyah, dan Bapak Sigit Dwi Sucipto yang telah memberikan banyak materi kepada kami semua. Hingga kami paham bagaimana cara mendesain sertifikat, tentang jaringan komputer, dan bagaimana cara membuat sertifikat. Terima kasih sebelumnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pemateri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Selamat siang. Selamat sore, Selamat bukan sore. siang. Oke. Udah boleh bubar ya, Bapak-Bapak. Dah. Ya. Sampai jumpa. Pak Sigit mau bubar. Buka bareng maksudnya. Sampai jumpa di seminar berikutnya ya. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Pak Sigit. Mohon maaf jika ada yang salah ya. Mohon maaf jika ada yang salah penyampaian kata, kalimat, dan lain-lain ya. Nanti filenya akan di-share juga ke grup. Materinya, Bu, Ya, insya mungkin di Allah. email. Baik. Insya Allah kita email atau WA. Udah bisa saya end meeting ya. Ya, Bu. Selamat berbuka puasa nanti bagi yang berpuasa. Baiklah, saya end meeting ya.